good negotiations today with Iran, getting a lot of the things that they should have given us a long time ago. راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. עכשיו להרחיב עוד יותר את רצועת הביטחון הקיימת כדי לסכל סופית את איום הפלישה וכדי להרחיק מגבולנו את ירי טילי הנ"ט. Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemudian juga mengecam keras insiden ini dan juga mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel. Sahabat Kompas TV, ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat Israel kini memasuki babak baru. Serangan militer terus meningkat. Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman juga ikut terlibat dalam konflik. Terbaru, prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon gugur dalam serangan Israel. Lalu apa yang sebenarnya terjadi di balik eskalasi ini? Saat ini saya sudah bersama pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Halo Bang Faisal. Halo Mbak, selamat pagi. Sehat ya Bang? Sehat, Alhamdulillah sehat. Oke Bang, baru semalam nih Bang, ada berita soal prajurit TNI penjaga perdamaian PBB di Lebanon tuh baru gugur Bang. Ya, Gimana Bang Faisal nih ngeliat kronologi dan konteks serangan ini? ya ini memang terjadi di tengah perang antara Israel dan Hizbullah. Karena memang Hizbullah kan ikut membantu Iran untuk melawan agresi Amerika maupun Israel. Makanya perang terjadi kembali. Sebenarnya mereka sudah ada gencatan senjata dari November 2025 kalau tidak salah. Nah, cuma ya karena Hizbullah kembali membantu Iran dan terus menyerang juga dan juga menyerang Israel, akhirnya pertempuran juga terjadi kembali di wilayah Lebanon Selatan. Saya pernah ke sana 2007 ya, mengunjungi pasukan perdamaian PBB yang pertama itu Garuda 23. Itu memang ya situasinya memang sangat berbatasan dengan Israel. Itu saya sampai ke Sungai Litani. Sungai Litani itu perbatasan antara ya, Israel dengan Lebanon. Itu saya melihat langsung, hanya seberang sungai kelihatan patroli tentaranya Israel. Ya ini memang harus menjadi keprihatinan terutama pemerintah ya. Ternyata tentara kita menjadi sasaran dari serangan Israel. Karena kan serangan yang kemarin ke markas kontingen Garuda di wilayah Adashit Al-Qusair itu kan disengaja. Disengaja. Yang saya dapat ceritanya sih begini. Ketika terjadi pertempuran itu, yang hari Minggunya, Minggu malam. Ketika terjadi pertempuran itu, yang saya dapat cerita, mereka tuh semua lagi ada di bunker. Karena memang kan itu SOP-nya. Pasukan perdamaian tidak boleh ada di luar ketika sedang terjadi pertempuran antara Israel dengan Hizbullah. Takutnya mereka terkena. Nah, 2 orang yang tewas kemarin, Praka Farizal, saya lupa namanya, Ramadan, dan satu lagi yang luka berat yang sudah dioperasi kemarin pagi, itu mereka keluar untuk mengambil sesuatu. Jadi mereka keluar untuk mengambil sesuatu. Nah, di sanalah mereka kena proyektil dari serangan itu. Tapi Unifil sih belum bisa memastikan apakah mereka terkena proyektil dari Israel atau Hizbullah. Karena kan pertempuran berlangsung sengit. Ini kan tiap hari. Nah, kalau yang sekarang ini kan yang terakhir, Kapten Zulmi Aditya Iskandar serta Sersan 1 Ikhwan, itu kan tewas ketika ingin mengevakuasi jenazah prajurit kepala Faris Ramadan. Jadi itu kejadiannya. Sejauh ini sih itu. Kalau menurut saya pemerintah harus mulai memikirkan kalau memang ini disengaja oleh Israel, artinya kan posisi kita di dalam Dewan Perdamaian, di situ juga ada Amerika Serikat, ada Israel, ternyata tidak berpengaruh dengan keamanan tentara kita di sana. Karena ya itu tadi, karena langsung menjadi sasaran serangan ke markas kontingen Garuda di sana. Oke. Bang, sebenarnya apa implikasi insiden ini terhadap posisi Indonesia, Bang, dalam misi perdamaian PBB? Dan langkah apa sih yang sebaiknya diambil pemerintah untuk ke depan? Tergantung sikap pemerintah. Kan sejauh ini kan Kementerian Luar Negeri sudah mengecam, mengutuk keras. Tapi tinggal tergantung sikap dari Presiden Prabowo Subianto sendiri. Apakah dengan 3 tentara yang tewas, ini kan mahal harganya. Karena kan mereka dilatih kan butuh biaya, butuh semuanya.
butuh waktu untuk menjadi tentara pasukan perdamaian PBB kan itu kan kualifikasi sangat sangat tinggi. Ya ini tergantung sikap Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo akan menarik tentara kita dari Lebanon melihat kasus ini, atau juga Presiden Prabowo akan memutuskan ternyata kita ada di Dewan Perdamaian, di situ ada Amerika Serikat, ada Israel, tentara kita tidak dianggap artinya menjadi sasaran empuk. Padahal ini wilayah yang berdaulat, Lebanon negara berdaulat. Apalagi kalau memang nantinya Presiden jadi mengirimkan pasukan di Gaza, bukan wilayah yang berdaulat, itu kan belum jadi sebuah negara. Palestina itu sendiri. Artinya Israel bisa semena-mena serampangan membunuh tentara Indonesia yang nantinya ditugaskan di Gaza dalam mandat ya untuk salah satunya melucuti senjata Hamas dan demilitarisasi Gaza. Oke. Bang Faisal, ini kan dengan meningkatnya serangan rudal Iran yang mulai menembus sistem pertahanan Israel nih Bang. Apakah ini menandakan perubahan keseimbangan militer di kawasan Bang? Ya, ini menunjukkan ternyata Iran sedari awal mereka bisa meladeni dua negara adik kuasa. Amerika Serikat adik kuasa di dunia, Israel sebagai negara adidaya di Timur Tengah. Iran negara yang sudah diupayakan untuk dilemahkan oleh Amerika maupun Eropa dengan mengenakan sanksi ekonomi maupun militer sejak 1979, ternyata bisa memberikan perlawanan. Ini tentu sangat mengejutkan bagi Amerika maupun Israel ataupun mungkin negara-negara Eropa. Makanya mereka juga ketika dimintai bantuan, mereka juga tidak mau. Akhirnya menyetujui masuk ke gelanggang itu, perang antara Iran melawan Amerika maupun Israel. Karena ternyata Iran bisa membalas prinsip mereka kan mata dibalas mata. Ketika kampus Iran itu di Isfahan, Institut Teknologi Isfahan dibom, Iran membalas dengan mengebom Institut Teknologi di Haifa. Jadi Iran bisa membalas itu. Ketika ladang gasnya, ladang minyaknya dibom di Parsi Selatan, Iran bisa membalas dengan mengebom fasilitas-fasilitas minyak milik negara-negara sekutu Amerika yang ada di kawasan Teluk Persia. Jadi dan yang terbaru yang menarik ada perkembangan yang sangat kontradiktif. Associated Press mengabarkan Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, dan Uni Emirat Arab minus Qatar karena sudah berubah posisi dia tidak mau bermusuhan dengan Iran. Mereka ingin Amerika melanjutkan perang agar terjadi perubahan di Iran. Perubahan dalam arti rezim Iran berubah. Artinya tujuan mengganti rezim bukan hanya tujuan Trump maupun Netanyahu, tapi tujuan 4 negara Arab Teluk tadi. Di satu sisi ada terus kemudian ada perkembangan yang lain yang menarik. Wall Street Journal mengabarkan bahwa Trump sudah mengatakan pada para asistennya dia bersedia menghentikan perang walaupun tanpa Selat Hormuz bisa dibuka lagi secara paksa. Nah, yang menarik dalam jumpa pers kemarin, juru bicara Gedung Putih Caroline Leavitt ditanya, apakah Amerika akan minta bantuan dana untuk melanjutkan perang? Dan ternyata dia mengiyakan bahwa Presiden Trump memang ingin melanjutkan perang, tapi minta dukungan dana kepada negara-negara Arab Teluk tadi, ya termasuk Arab Saudi, Kuwait, Bahrain maupun Uni Emirat Arab yang sudah mendorong Trump untuk melanjutkan perang dengan Iran. Jadi memang ada kontradiktif di sini. Ketika Trump dikabarkan sudah mengatakan ingin menghentikan perang walaupun Selat Hormuz tetap ditutup secara ketat oleh Iran, tapi di sisi lain Trump juga punya gagasan untuk minta bantuan dana agar untuk melanjutkan perang karena sesuai dorongan tadi negara-negara Arab Teluk Persia yang ingin ada perubahan rezim di Iran. Oke, sebenarnya seberapa ampuh sih Bang serangan udara Israel di Amerika Serikat ini dalam melemahkan kemampuan militer Iran, terutama soal klaim bahwa sebagian besar rudal Iran itu sudah dihancurkan, Bang, katanya. Ya, klaim itu ya kalau kita lihat ternyata tidak benar karena sampai sekarang Iran masih bisa melanjutkan serangan tiap hari ke pangkalan militer, terus juga serangan drone, terus juga ke Israel, baik terutama 2 kota besar, ibu kota Tel Aviv dengan Haifa, bahkan kota-kota di selatan Israel seperti Beersheba. Beersheba kemarin pabrik petrokimia Israel dibom oleh Iran setelah Amerika dengan Israel menyerang 2 pabrik baja Iran. Nah, terus juga mereka menyerang juga sampai Safat di utara Israel. Dan saya kira ya itu menandakan bahwa klaim mereka bisa melumpuhkan atau menurunkan kekuatan Iran itu tidak terjadi. Karena kan Iran sudah
menyembunyikan persediaan stok-stok rudalnya maupun drone-dronenya itu di bawah tanah. Itu kalau tidak salah di kota Yazd, di bawah Gunung Granit. Apakah eskalasi serangan ke fasilitas strategi Iran ini seperti pabrik rudal dan target di Teheran ini berpotensi memicu perang regional yang lebih luas? Perang regional sebenarnya sudah meluas dari awal dalam konteks target serangan. Jadi target serangan kan awalnya Amerika dengan Israel menyerang target-target militer. Sama seperti Iran, menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika di Teluk Persia. Di 6 negara Arab Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Nah, di sisi lain, Iran juga mencoba menyerang fasilitas-fasilitas militer yang ada di Israel, terutama di Tel Aviv dan Haifa. Nah, kemudian dalam waktu hitungan hari, target meluas menjadi target-target ekonomi, terutama setelah Amerika dengan Israel menyerang Bank Sepah. Bank Sepah itu banknya Iran di Teheran. Waktu itu saya ingat hari Selasa, cuma saya lupa tanggalnya. Nah, Iran membalas dengan menyerang bank-bank yang punya kaitannya dengan Amerika. Salah satunya HSBC, terus juga Citibank. Makanya serangan balasan Iran waktu itu menyasar Dubai International Financial Center. Jadi pusat bisnis internasionalnya Dubai. Di situ ada Citibank, di situ ada HSBC dan lain-lain bank internasional yang punya kaitannya dengan Amerika. Terus kemudian target meluas lagi menjadi infrastruktur energi. Makanya setelah diserang ladang gas Parsi oleh Israel, walaupun Amerika kabarnya tidak setuju, tapi Iran membalas kemudian dengan menyerang kilang-kilang, baik itu kilang BBM maupun kilang minyak, terutama ya di Arab Saudi, kemudian di Uni Emirat Arab, kemudian di Kuwait, di Bahrain, bahkan di Oman juga diserang. Terus kemudian itu dari segi target sudah meluas. Kemudian dari segi aktor yang terlibat, kan bukan hanya Iran, Amerika, dan Israel. Sedari awal sudah ada Hizbullah, milisi Syiah terkuat yang berpusat di Lebanon Selatan. Mereka ikut membantu Iran. Kemudian juga ada koalisi milisi Syiah di Irak. Itu tergabung dalam payung PMF, Pasukan Mobilisasi Rakyat. Terus kemudian yang terakhir adalah 3 hari lalu, milisi Al-Husyun dari Yaman ikut terlibat. Jadi dari segi aktor sudah meluas, geografis pun sudah luas. Tadinya sasaran serangan itu cuma kawasan Teluk Persia, terus kemudian Israel, sekarang juga dari Yaman sudah ikut, terus dari Lebanon sudah ikut. Jadi memang perang sudah meluas sedari awal. Hari-hari pertama itu memang sudah meluas. Ya, sebenarnya sih gimana sih peluang diplomasi ketika Amerika Serikat dan Iran saling mengklaim nih Bang soal negosiasi tentang perang yang terjadi saat ini. Padahal serangan militer justru terus terjadi berkali-kali. Sejauh ini tidak ada pernyataan karena di Iran yang berhak menentukan perang maupun berhenti perang atau gencatan senjata adalah kepala negara. Nah, kepala negara di Iran ini dijabat oleh pemimpin tertinggi. Sekarang ini dijabat oleh Mujtaba Khamenei. Mujtaba Khamenei tidak pernah mengeluarkan satu pun pernyataan ingin menghentikan perang. Bahkan pernyataan pertamanya setelah dipilih, dia terpilih hari Minggu, pernyataan pertanyaan Kamis, itu dia poin pertama dia tegaskan, perang akan terus berlanjut untuk membayar, menebus darah para syuhada. Bahkan secara khusus dia menyebutkan anak-anak SD perempuan yang jumlahnya 175 atau 165 itu SD perempuan di kota Minak yang tewas di hari pertama serangan Amerika itu pakai rudal Tomahawk kalau tidak salah 2 kali itu diserang. Jadi memang tidak ada dari pihak Iran untuk menghentikan perang. Yang ada adalah kita tahu Trump berkali-kali bilang ingin menghentikan perang, sudah ada negosiasi, atau dia bilang juga perang akan segera berakhir. Ternyata kenyataan itu kan di lapangan tidak ada. Itu semua dibantah oleh Iran. Nah, bukti lainnya adalah ketika Amerika mengajukan 15 poin yang intinya merugikan Iran, Iran malah menolak itu dan membalas dengan 5 poin, 5 syarat perang untuk berhenti, yaitu hentikan semua agresi dan pembunuhan, terus hentikan semua perang yang termasuk di Lebanon, kemudian di Irak. Nah, kalau Yaman ikut artinya juga di Yaman, terus juga di Gaza. Terus kemudian minta biaya kompensasi untuk perbaikan kerusakan habis perang. Terus juga minta dikasih hak. Yang kelima, Iran diberikan pengakuan hak eksklusif untuk mengelola Selat Hormuz.
Nah, ini kaitannya dengan wacana Iran untuk menerapkan bea melintasi Selat Hormuz. Kalau tidak salah itu wacana itu sudah disampaikan salah satu anggota parlemen Iran itu sekitar ya 2 juta dolar. Karena kan setiap hari total minyak atau total barang yang melewati Selat Hormuz nilai 2 miliar dolar. Artinya kalau 2 juta dolar, 10% dari total nilai barang atau nilai minyak dan gas yang melintasi Selat Hormuz. Jadi pintu negosiasi akan tertutup. Sejauh ini Iran sudah menutup pintu negosiasi. Kalaupun mau negosiasi ya menuruti 5 syarat yang dari Iran tadi. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Bang dampak konflik ini buat masyarakat Iran dan negara-negara di sekitar? Mengingat jumlah korban dan kerusakan yang sangat tinggi dan banyak sekali korban yang berjatuhan. Ya, memang jelas tentu kerusakan parah juga dialami di Iran di berbagai kota, terutama di Isfahan, di Teheran, terus di Mashhad, terus di Shiraz, ataupun di Bushehr, di Arak. Korban tewas sudah mencapai dari Iran sendiri hampir 1.500. Hampir 1.500, lalu juga yang sudah mengungsi 3,2 juta, terus kemudian yang luka sekitar 10.000. Kalau dari Israel itu, kalau tidak salah 12 warga sipil dan 2 tentara. Kemudian dari Amerika, kalau tidak salah 13 tentara, saya lupa itu. Yang jelas korban manusia ini ya tidak bisa dinilai harganya. Jadi baik itu di Amerika, apalagi di Iran, ataupun di Israel, ataupun di kawasan Teluk itu 16 terakhir yang saya tahu. 16 orang karena serangan Iran ke berbagai lokasi di kawasan Teluk Persia, negara-negara Arab Teluk itu 16 orang yang tewas. Nah, kemudian kerugian lainnya adalah yaitu tadi. Kenapa Iran minta kompensasi? Ya karena Iran sadar banyak bangunan, fasilitas umum, ya sekolah, ya rumah sakit, kemudian juga fasilitas-fasilitas lainnya yang juga hancur. Baik juga pembangkit listrik sudah mulai diserang juga. Baik di Israel pun sama. Makanya kenapa Iran minta kompensasi untuk perbaikan perang. Kalau tidak salah yang sudah mereka sampaikan 500 miliar dolar. Nah, kemudian kalau dari sisi Iran. Kemudian belum juga yaitu tadi kerusakan ekonomi, belum, tapi stabilitas politik itu mereka masih kuat. Artinya masih solid. Iran dari atas, dari elit sampai elit, dari mulai kepemimpinan sampai rakyatnya itu masih solid. Nah, kemudian dari Israel juga mengalami kerusakan. Itu tadi fasilitas seperti kilang minyak, terus pembangkit listrik di Haifa itu juga mengalami kerusakan. Tapi yang paling besar dialami oleh Israel adalah ongkos politik dan keamanan. Warga Israel sudah banyak yang eksodus. Kalau setelah bandar udara Ben Gurion di ibu kota Tel Aviv tidak bisa dipakai, mereka eksodus melalui Mesir. Jadi lewat Gurun Sinai itu ada nama kota perbatasan namanya Taibah. Jadi mereka ke Mesir dulu secara darat, dari sana baru mereka kembali ke negaranya masing-masing. Karena kan Israel punya multinationality, mengakui kewarganegaraan multi. Nah, terus kemudian kalau dari sisi negara-negara Arab Teluk, jelas saja mereka mengalami kerugian besar. Penutupan Selat Hormuz tiap hari merugikan negara-negara Arab Teluk pengekspor minyak 2,3 miliar per hari. Yang paling tinggi diderita oleh Arab Saudi karena dia merupakan eksportir minyak terbesar di dunia. Kemudian juga masalah keamanan. Masalah keamanan artinya gini, mereka merasa ternyata adanya pangkalan Amerika di negara mereka tidak menjamin mereka aman. Malah sekarang mereka seolah-olah ditinggal, makanya rudal-rudal pencegat seperti Patriot, Tomahawk itu sudah menipis. Nah, yang terbaru itu Presiden Zelensky berkunjung ke 3 negara Arab Teluk, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar, dan mereka sudah menandatangani kerjasama bahwa Ukraina akan mengirim drone, tapi kalau Qatar lebih maju, membuat pabrik drone di negaranya. Itu kalau dengan UEA dengan Arab Saudi mereka menjanjikan mengirim drone Sting. Itu harganya lebih murah dari drone Shahid kamikaze-nya Iran. Kalau drone kamikaze Iran sekitar 20.000 dolar satu unit. Kalau ini pembuatannya biaya cuma 2.100 dolar. Artinya 1/10 lebih murah. Dan itu kabarnya sudah efektif untuk melawan drone-drone kamikaze Shahid 136 yang dikirim Iran untuk Rusia. Kemudian dimodifikasi, ditingkatkan menjadi namanya Geran 2. Drone Geran 2. Nah, kemudian yaitu tadi pasokan mampet, pasti produksi terus meningkat, itu kan sangat berbahaya nantinya. Artinya melebihi kapasitas kilang. Terus kemudian masalah kepercayaan investor. Ketika fasilitas-fasilitas ekonomi diserang, itu kan investor juga
muncul rasa ketidakpercayaan terhadap ya keamanan itu, karena kan untuk investasi kan butuh jaminan keamanan selain jaminan hukum. Lalu juga khususnya untuk Uni Emirat Arab itu bandara-bandara hub yang terbesar di dunia termasuk di Dubai, banyak maskapai yang membatalkan penerbangan. Kalau tidak salah Emirates plus Etihad itu tiap hari 40.000 penerbangan cancel. Terus juga kerugian ekonomi terutama dialami Uni Emirat Arab itu pariwisatanya rugi $600 juta per hari. Jadi banyak kerugian yang dialami, terutama ya mengenai keamanan ataupun politik. Nah di Bahrain khususnya rugi ekonomi selain kilangnya, terus kilang-kilang di Bahrain milik. Jadi sudah ada 2 BUMN di negara Arab Teluk yang mengatakan force majeure. Pertama Qatar Energy, kedua Bahrain Petroleum Company (BAPCO). Artinya force majeure di sini mereka tidak bisa memenuhi kontrak untuk mengirim pasokan minyak maupun gas ke negara-negara konsumen karena situasi perang. Nah, bahkan di Bahrain itu situasinya lebih mengerikan lagi secara politik maupun keamanan. Sudah mulai ada pemberontakan kecil melawan aparat pasukan pemerintah terhadap rezim di Bahrain, karena memang Bahrain itu kan rajanya Sunni, sedangkan rakyatnya mayoritas Syiah. Jadi mereka sangat pro ke Iran. Mereka sangat girang ketika Bahrain menjadi sasaran tiap hari, baik pangkalan militer Amerikanya maupun kilang-kilang minyak maupun gasnya diserang oleh Iran. Oke. Apakah konflik Iran versus Amerika Serikat Israel ini bisa jadi pemicu perang dunia ketiga nggak, Bang? Apalagi setelah Presiden Rusia Putin yang juga ikut memberikan komentar nih kemarin. Ini tergantung sih, karena Trump maupun Netanyahu berkejaran dengan waktu. Trump itu kan sekarang tingkat terakhir yang saya tahu ya, hasil polling dari Reuters dan Ipsos, itu tingkat kepuasan rakyat Amerika cuma 26% terhadap Trump. Ya karena masalah ekonomi, terus juga perang Iran. Dan kita tahu Sabtu lalu, jumlah demonstran di berbagai kota di Amerika Serikat jumlahnya mungkin terbesar sepanjang sejarah, 8-9 juta orang. Artinya kan rakyat Amerika tidak setuju dengan perang ini. Kemudian juga Kongres ingin meminta penjelasan dari Trump apa legitimasi perang, apa alasan kuat Trump untuk menyerang Iran, karena menurut sebelumnya 2 minggu sebelumnya itu ada polling dari CNN atau Fox saya lupa, itu 60% rakyat Amerika menilai tidak ada, Iran itu tidak mengancam secara langsung terhadap Amerika Serikat. Bahkan mantan direktur CIA John Brennan bilang juga Iran bukan ancaman, hasil asesmen intelijennya Amerika. Nah, jadi terus kemudian nanti akan ada pemilu sela. Nah, persoalannya adalah ya, kalau misalkan tingkat kepuasan rakyat terus turun, semakin lama perang, artinya harga minyak, harga bensin di Amerika sudah naik. Bahkan yang terbaru sudah tembus melebihi $4 per galon. Itu harga tertinggi sejak 2022 setelah invasi Rusia ke Ukraina. Nah, jadi Trump berkejaran dengan waktu. Kalau saya kira Trump tidak akan kuat, artinya kemungkinan perang dunia ketiga itu tidak akan mungkin, karena Trump pasti berusaha mempertahankan posisinya sebagai presiden sampai selesai. Artinya jangan sampai dia dilengsarkan. Saya kira tekanan dari rakyat Amerika karena harga bensin yang naik, otomatis harga barang dan jasa naik, itu akan memaksa Trump mundur dari perang ini. Nah, sebaliknya Netanyahu malah kebalikan, karena kan tidak ada satupun kata dari Netanyahu untuk menghentikan perang, untuk gencatan senjata. Nah, Netanyahu akan memanfaatkan perang ini untuk sebaliknya terbalik. Kalau Trump ingin mempertahankan posisinya sebagai presiden dengan mundur dari perang, kalau Netanyahu ingin mempertahankan kursinya sebagai perdana menteri dengan perang, karena kan dia punya 4 kasus korupsi, termasuk yang terbaru itu kasus suap Qatar Gate, di mana Qatar menyuap kepala stafnya kantor Netanyahu untuk memberikan informasi-informasi mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan Netanyahu atau wacana-wacana Netanyahu mengenai Gaza, masa depan jalur Gaza. Nah, saya kira itu kebalikannya. Kalau Trump akan mundur untuk mempertahankan posisi sebagai presiden, jangan sampai pemilu setelah November Demokrat yang menang, itu berbahaya bagi posisi Trump. Kalau Netanyahu kebalikannya, dia butuh perang agar pengadilan korupsinya terus ditunda. Oke, Bang. Yang kita harapkan pastinya semoga konflik ini bisa mereda juga ya, Bang. Iya. Oke, terima kasih Bang Faisal Assegaf atas waktunya. Sama-sama, Mbak.